Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini yang sedang gagal bayar di aplikasi pinjaman online? Saya doakan kalian tetap sehat selalu, tetap kuat mental, dan jangan pernah sekali-kali merasa takut terhadap teror-teror yang dilakukan oleh DC pinjaman online. Baik teman-teman, pembahasan kali ini yaitu mengenai peristiwa yang sangat mengejutkan yang terjadi kembali. Kali ini terjadi di Kalimantan, di Banjarmasin tepatnya, yaitu ada seseorang laki-laki yang berusia 25 tahun mengakhiri hidupnya karena permasalahan dengan pinjaman online. Tapi sebelum saya membahas pembahasan kali ini yaitu tentang peristiwa di Banjarmasin tersebut, buat teman-teman semuanya yang saat ini sudah merasa tidak sanggup lagi bayar pinjaman online, sudah tidak punya uang lagi untuk membayar utang di pinjaman online, solusi terbaik yang harus Anda lakukan adalah stop semua pembayaran pinjaman online dan gagal bayarkan semua pinjaman online Anda. Jangan sekali-kali melakukan pembayaran hutang di pinjaman online dengan cara berutang ke pinjaman online yang lain. Kalau kalian betul-betul bisa melakukan hal ini, dengan sendirinya nanti pinjaman online akan hancur dan akan bangkrut. Tapi hal ini harus dilakukan secara serentak dan kompak oleh semua nasabah pinjaman online. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah support channel ini, selalu mendukung channel ini, dan selalu menantikan setiap video yang saya upload berikutnya. Saya doakan kalian sehat selalu dan selalu diberi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, pembahasan kali ini yaitu mengenai peristiwa yang kembali terjadi setelah 2 bulan sebelumnya, yaitu di Gorontalo ada karyawati minimarket yang mengakhiri hidup karena punya utang di pinjaman online. Lalu di bulan berikutnya ada di Jawa Timur, yaitu terjadi juga sepasang suami istri yang mengakhiri hidupnya karena diteror oleh pinjaman online. Dan kembali kemarin, beberapa hari yang lalu, terjadi kembali di Banjarmasin, di mana ini menimpa seorang laki-laki yang berusia 25 tahun. Korban ini diduga melakukan hal tersebut, yaitu mengakhiri hidupnya karena diteror oleh pinjaman online dan mempunyai hutang sejumlah 2 juta di aplikasi pinjaman online. Awal mula terjadinya peristiwa ini yaitu korban tinggal bersama keluarga calon istrinya, dan korban ini sudah tidak mempunyai orang tua, hanya mempunyai beberapa saudaranya, dan itu tinggalnya tidak dengan korban. Jadi si korban ini hanya tinggal dengan calon istrinya, tetapi ada masyarakat di sekitar yang mengira bahwa korban ini sudah menikah, padahal belum menikah, hanya baru direncanakan untuk menikah. Nah, karena korban selama 3 bulan terakhir mencari pekerjaan tidak kunjung dapat, dan korban ini masih menganggur, tidak punya pekerjaan. Diduga karena mungkin terlalu dipikirkan dan korban ini mempunyai ikatan hutang di aplikasi pinjaman online sejumlah 2 juta. Dan karena mentalnya tidak kuat, mungkin diduga karena diteror oleh debt collector pinjaman online dan mempunyai permasalahan hidupnya, yaitu ingin mempunyai pekerjaan tapi karena tidak kunjung dapat pekerjaan tersebut, sehingga mungkin ada rasa malu, rasa tidak enak tinggal di rumah keluarga calon istrinya tersebut. Dan yang paling membuat tekanan semakin berat buat korban ini adalah karena dia mempunyai hutang di aplikasi pinjaman online sejumlah 2 juta rupiah. Mungkin hutang 2 juta rupiah tersebut untuk orang yang penghasilannya besar itu mungkin tidak terlalu berat, tapi bagi orang yang betul-betul tidak mampu, betul-betul tidak punya uang, mempunyai hutang 2 juta rupiah itu mungkin sesuatu yang sangat besar bagi mereka, sehingga tekanan yang terjadi karena penagihan dari debt collector pinjaman online tersebut membuat korban merasa betul-betul mentalnya hancur, dan akhirnya karena mungkin terlalu dipikirkan dan korban berusaha untuk mengakhiri hidupnya di sebuah rumah, di mana rumah tersebut adalah rumah peninggalan orang tuanya. Bahkan si korban ini sempat menuliskan surat wasiat kepada calon istrinya bahwa korban minta dikuburkan di samping makam ayahnya atau almarhum ayahnya.
Hal ini sangat disesalkan sekali buat Anda yang saat ini mempunyai utang di aplikasi pinjaman online. Sebesar apapun hutang Anda di aplikasi pinjaman online, Anda jangan sampai melakukan hal yang seperti yang korban tadi lakukan di Banjarmasin. Jangan sampai kalian berpikir yang terlalu sempit, karena yang namanya punya utang itu bukanlah sesuatu yang tabu, bukanlah sesuatu yang aneh. Banyak orang di seluruh negara juga mempunyai hutang. Termasuk di negara kita ada jutaan orang punya hutang. Ke pinjaman online, ke bank, ke leasing, ke mana-mana. Pokoknya banyak yang punya hutang. Yang terpenting kalau kalian betul-betul bisa menjaga mental kalian, bisa berpikir dengan akal sehat, hal yang terjadi di Banjarmasin tadi tidak akan pernah terjadi ketika kalian bisa membawa diri, bisa terus mawas diri. Jangan sampai terganggu dengan pikiran-pikiran atau bisikan-bisikan yang akan membawa kalian ke perbuatan yang seharusnya tidak harus dilakukan. Oke, jadi buat teman-teman yang saat ini mengalami hal yang sama pun mempunyai hutang di aplikasi pinjaman online, dan Anda saat ini jika memang sudah merasa tidak sanggup bayar, sudah merasa tidak punya uang lagi untuk membayar, daripada Anda gali lubang tutup lubang, daripada Anda berusaha menjual aset yang Anda miliki, yang harus kalian lakukan adalah segera stop semua pembayaran pinjaman online tersebut. Gagal bayarkan semua pinjaman online tersebut untuk menghentikan semua pemerasan, semua tipu-tipu yang dilakukan oleh pinjaman online dan antek-anteknya. Jadi kalian harus berpikir dengan jernih, berpikir akal sehat. Jangan sampai panik jika kalian mempunyai utang di pinjaman online lalu ditagih, diteror, dicaci maki dan sebagainya. Saat itu pula ketika kalian merasa kalian sudah tidak sanggup lagi untuk membayar, sudah saatnya stop semua pembayaran. Jangan takut yang berlebihan, karena semua resiko yang akan terjadi ketika gagal bayar di pinjaman online itu tidak ada yang berat. Yang berat itu sebenarnya isi dari pikiran kalian. Ketakutan yang kalian rasakan itu yang membuat kalian berpikir terlalu berat sehingga melakukan perbuatan yang di luar akal sehat. Seperti yang terjadi beberapa hari yang lalu di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Hal itu jangan sampai terjadi lagi, karena ini udah beruntun. Setiap bulan ada korban. 2 bulan yang lalu di Gorontalo, sebulan selanjutnya ada di Jawa Timur, yang sepasang suami istri juga mengakhiri hidupnya karena diduga diteror oleh pinjaman online. Dan kembali terjadi lagi di Kalimantan, tepatnya di Banjarmasin. Jangan sampai hal ini terjadi pada kalian yang saat ini sedang mengalami yang namanya mempunyai hutang di aplikasi pinjaman online. Solusi terbaik pasti ada ketika kalian tetap berpikir dengan akal sehat, tetap berpikir jernih, jangan sampai memiliki rasa takut yang berlebihan. Kalau kalian tidak bisa mengendalikan, tidak bisa menguasai rasa takut yang kalian miliki, itu akan berakibat fatal buat kalian sendiri. Karena sesungguhnya yang namanya resiko gagal bayar di aplikasi pinjaman online itu hanyalah masuk BI checking atau masuk slik OJK. Itu resiko terberatnya kalau pinjaman online tersebut melaporkan data-data kalian ke slik OJK. Jadi tidak ada yang berat. Kalau yang kalian takutkan itu didatangi debt collectors. Jika kejadian Anda mempunyai utang pinjaman online, sudah telat bayar, sudah gagal bayar, dan didatangi oleh debt collector pinjaman online, yang harus Anda lakukan adalah seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Kalian harus tanyakan dulu kelengkapan dari debt collector tersebut. Dari mulai KTP, ID card, surat tugas penagihan, surat kuasa penagihan, dan sertifikasi profesi penagihan. Itu harus dibawa oleh debt collector. Dan ketika debt collector tidak membawa kelengkapan yang lengkap seperti yang saya sebutkan tadi, jangan dilayani. Suruh pulang saja, karena kalian tidak ada hubungan dengan mereka. Dan jika ternyata kejadiannya berbeda, debt collector tersebut membawa surat-surat yang lengkap dan asli, tidak fotokopi. Nah, kalian harus betul-betul menyampaikan bahwa kalian memang sudah tidak sanggup bayar, tidak punya uang untuk membayar, bukan tidak mau membayar. Silakan lanjutkan saja resiko yang akan kalian terima ketika gagal bayar di aplikasi pinjaman. Bilang seperti itu ke debt collectornya. Pasti yang namanya debt collector itu tidak akan terima, karena mereka kan mengejar target. Jika nasabahnya tidak bayar, mereka tidak akan punya uang, tidak akan makan. Jadi akan berusaha menekan terus agar kalian membayar. Yang penting kalian kuatkan mental. Jika kalian kuat mental, tidak memperlihatkan rasa takut, dan karena masalah ini terjadi ketika kalian sudah tidak sanggup bayar,
insya Allah semuanya akan terlewati begitu saja. Jadi yang terpenting jangan sampai kalian mengikuti perintah, mengikuti arahan yang dilakukan oleh debt collector pinjaman online. Jangan sampai kalian kalau disuruh melakukan perpanjangan jangan dilakukan. Kalau disuruh mencicil jangan dilakukan, karena itu tidak akan menyelesaikan masalah. Yang namanya permasalahan utang di aplikasi pinjaman online tidak akan ada selesainya. Sebagai contoh, misalkan kalian melunasi utang di pinjaman online, tetapi data-data kalian itu kan masih tersimpan di websitenya mereka, masih tersimpan di perusahaan pinjol tersebut. Apakah mereka akan menjamin data-data kalian akan aman atau tidak? Itu tidak ada jaminan. Sehingga kalian ada kemungkinan mungkin nanti data-datanya diperjualbelikan atau digunakan untuk minjol ke tempat lain dengan memakai data-data kalian. Itu bisa saja terjadi, mungkin saja. Jadi yang namanya berurusan dengan pinjaman online itu tidak akan ada selesainya. Kalaupun kalian berusaha merawat nih dari awal, karena saya selalu dikasih pinjaman misalkan, itu jebakan semata. Suatu saat nanti ketika kalian sudah terlilit hutang, disitulah kalian akan menyesal. Yang namanya pinjol itu awalnya memang membantu, tapi ujung-ujungnya menjerat dengan bunga-bunga yang perlahan-lahan naik, sedikit-sedikit naik. Awal peminjam pertama bunganya normal, misalkan sesuai aturan otoritas jasa keuangan yaitu 0,4%. Tapi ketika kalian sudah loyal menjadi nasabah pinjaman online lebih dari 3 bulan atau lebih dari 5 bulan, itu sedikit-sedikit bunga pinjamannya akan naik perlahan-lahan. Tanpa kalian sadari, karena kalian merasa tertolong, tapi ketika kalian sudah mentok tidak sanggup bayar, disitulah kalian akan menyesal kenapa harus meminjam uang di aplikasi pinjaman online. Jadi saya sarankan buat teman-teman semuanya yang saat ini sudah terlanjur menjadi nasabah pinjaman online, ketika merasa sudah tidak sanggup bayar, saatnya kalian segera mungkin stop semua pembayaran pinjaman online, gagal bayarkan semuanya, dan kalau kalian takut diteror, ganti nomor handphone kalian dan reset HP ke setelan pabrik. Itu untuk menghentikan teror-teror yang dilakukan oleh debt collector pinjaman online. Dan sekali lagi, tidak bosan-bosannya buat saya untuk Anda, untuk teman-teman semuanya yang belum pernah mengenal yang namanya pinjaman online, belum pernah pinjam uang di aplikasi pinjaman online manapun, baik itu Akulaku, Kredipo, EasyCash, Ada Kami, dan sebagainya. Kalian jangan coba-coba berusaha untuk mencoba meminjam uang di aplikasi pinjaman online manapun. Kalau kalian tidak paham dengan aturan utang piutang, aturan pinjam meminjam yang ada di aplikasi pinjaman online, hal itu akan menjebak kalian dan kalian akan terjerumus pada lingkaran hutang yang tidak akan mungkin terlunasi di kemudian hari. Jadi harus kalian pahami, ketika kalian tidak paham perjanjian utang piutang di aplikasi pinjaman online, kalian tidak usah, kalian jangan pernah meminjam uang di aplikasi pinjaman online manapun, mau itu statusnya legal, apalagi ilegal, jangan pernah dilakukan. Ketika kalian tidak paham dengan aturan utang piutang yang ada di aplikasi pinjaman online, kalian akan terjerumus pada lubang hutang yang suatu saat nanti saya yakin tidak akan mungkin bisa terlunaskan. Oke, semoga ini menjadi motivasi buat teman-teman semuanya yang saat ini sedang gagal bayar, sedang telat bayar karena tidak punya uang untuk membayar. Stop semua pembayaran. Itu solusi terbaik. Jangan berusaha untuk gali lubang tutup lubang, apalagi di aplikasi pinjaman online yang lain. Ini jangan pernah dilakukan. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.